Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Diratama Kusuma Putri, mahasiswa akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mercu Buana, Meruya Selatan, akan menjelaskan bagaimana caranya menguji asumsi klasik untuk keperluan tugas besar 2. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas artinya ini untuk menguji apakah ada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Caranya dengan menguji one sample Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikannya di atas 5% atau 0,05, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorovnya menghasilkan nilai signifikan di bawah 5%, maka data tidak memiliki distribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yaitu artinya ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai toleransi mengukur variabel dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1/tolerance. Dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang digunakan adalah untuk nilai toleransi 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10. Yang ketiga adalah uji heterokedasitisitas. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan variabel dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya apabila varian berbeda, disebut heterokedasitisitas. Caranya itu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu spreadsheet dengan residual error yaitu spread. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasitisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Ini bertujuan untuk permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada suatu observasi dan ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi dengan cara melakukan uji rantes. Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi. Apabila nilai signifikannya 2 min-tilde kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya jika lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk HO diterima dan HA ditolak. Dan berarti residualnya terjadi secara acak. Oke, kalau sudah kita langsung aja ke Excel-nya. Oke, ini kita udah ada data di Excel, yaitu dari perbankan. Di sini saya buat ROA-nya itu sebagai X1, ROE itu X2, PIR-nya itu X3, dan harga sahamnya itu Y. Nah, kalau sudah kita langsung aja ke SPS-nya. Nah, kita langsung ke variable view. Di sini kita untuk name-nya kita ketik X1, lalu X2, X3, dan Y.
Nah, untuk desimalnya ini kita lihat tadi data kita kan ada 2 angka di belakang koma untuk X1 sampai X3. Sedangkan untuk Y-nya itu desimalnya itu 0, kita buat 0 aja. Nah, lalu untuk labelnya ini kita isi dengan ROA, ROE, harga saham. Nah, kalau udah, untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, kalau ini sudah, kita balik ke Excel-nya. Lalu kita blok untuk X1 sampai dengan Y. Ini kita blok. Lalu kita copy. Kita balik ke SPSS. Kita ke data view. Nah, kita paste di sini. Oke, kalau sudah, kita langsung ke uji yang pertama itu dengan analyze. Lalu kita pilih regression. Kita pilih linear. Nah, untuk di dependennya ini kita pilih saham Y. Dan untuk dependennya ini kita pilih X1, X2, dan X3. Untuk statistiknya kita pilih estimate dan model fit. Lalu untuk plotnya kita pilih histogram dan normal probability plot. Untuk save-nya kita pilih residual unstandardized. Sudah, kita continue, lalu kita oke. Nah, ini data yang dapat kita ambil. Kita bisa lihat dari ini histogramnya. Jika garis ini melengkung seperti ini, itu artinya data kita normal. Dan untuk titik-titik ini, jika titik-titik ini mengikuti garis yang melintang ini, garis hitam ini, maka data kita dapat dikatakan normal karena melebihi 0,05 atau 5%. Oke, kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji multikornelitas. Itu dengan cara kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Untuk bagian statistiknya ini kita checklist, estimate, dan model fitnya, tapi kita pilih covariance matrix dan collinearity diagnosis. Untuk plotsnya juga ini kita unchecklist, histogram normalnya kita continue, lalu kita untuk save juga kita unchecklist. Tadi kan kita checklist unstandardized, ini kita unchecklist juga, lalu kita continue. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, ini ya teman-teman, kita fokuskan kepada koefisien ini. Nah, kita bisa lihat ini VIF nya. Untuk VIF ini harus lebih besar dari VIF ini. Kalau kita lihat ini lebih kecil dari 10 ya. Ini 5,246, ini 5,141 dan 1,053. Itu artinya tidak terjadi multikornelitas. Dan tetap lebih dari 0,01. Untuk correlationnya ini kita bisa lihat ini semuanya lebih besar dari 0,01 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini lebih dari 0,01. Lalu kita lanjut ke uji analisis yang berikutnya, yaitu dengan cara ini kita minimize dulu. Kita balik lagi ke analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk di bagian ini statistiknya kita pilih estimate,
model ininya kita unchecklist, lalu kita continue. Untuk plotnya kita pilih Y nya ini spreadsheet, lalu untuk X nya kita pilih spread. Kalau udah kita continue. Untuk save nya kita unchecklist unstandardized nya. Kalau sudah kita continue juga. Nah, kita bisa oke. Di sini kita lihat. Nah, ini kita lihat di sini titik-titiknya menyebar ya, teman-teman. Nggak ada yang nyatu. Jadi ini benar-benar nyebar. Nah, untuk melihatnya atau memastikannya lagi, kita bisa uji cleanser dengan cara memilih transform, lalu kita pilih compute variable. Di sini kita ketik abrasive. Nah, untuk function groupnya ini kita pilih arithmetic, lalu untuk function and special variables ini kita pilih ABS. Ini kita klik 2 kali, lalu ini kita klik 2 kali juga unstandardized. Nah, nanti akan muncul seperti ini numeric expressionnya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini ya, kelihatan lebih jelas. Ini menyebar. Kalau sudah, kita lanjut ke uji berikutnya dengan cara ini kita minimize dulu, lalu kita pilih analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Untuk dependennya ini kita pilih abrasive. Ini kita keluarkan dulu, ini kita pilih abrasive di sini. Untuk statistiknya kita pilih estimate dan model. Ini udah. Kalau udah kita continue. Untuk plotsnya ini kita pilih ini 0, ini kosong, ini juga dikosongin aja. Lalu kita continue aja langsung. Nah, untuk save-nya juga, untuk save-nya ini kita kosongin semua. Kalau sudah, kita continue. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Fokus kepada koefisiennya. Nah, ini patokannya dengan cara kita lihat signya. Ini di bagian signifikan ini harus lebih dari 0,05 atau 5%. Nah, kita lihat di sini data yang kita punya itu 0,644, 0,754, 0,342 dan 0,777. Artinya data kita baru bisa dikatakan tidak bermasalah, artinya normal. Kalau sudah, kita minimize, kita ke analisis ya, kita ke regression, lalu kita pilih linear. Untuk bagian departemen ini kita pilih Y lagi, lalu untuk statistiknya kita pilih estimate, model fit, dan kita tambahkan Durbin Weightsian dan case wise diagnosis. Kalau sudah, save nya ini kita langsung continue aja. Kalau sudah, kita oke. Nah, kita lihat di model summary ini hasilnya untuk uji autokorelasi. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika harus direkam seperti ini karena ada masalah teknis pada laptopnya, nggak bisa dipindah-pindah untuk layarnya, jadi mau nggak mau saya harus rekam seperti ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kalimat yang salah atau cara saya kurang benar untuk
membuat tutorial. Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.